Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, bahagia sekali pagi ini bertemu dan menemani kembali ibu-ibu hebat di seluruh Nusantara dalam Happy and Productive Ramadan. Ya, sebuah acara yang digelar oleh komunitas ibu hebat, ya, dengan tujuan agar Ramadan kita tidak hanya kita sambut dengan bahagia, tapi juga penuh dengan aktivitas-aktivitas produktif, diantaranya yaitu menuntut ilmu. Nah, Happy and Productive Ramadan bersama Ibu Hebat kali ini bertemakan menyemai kesabaran, menuai kemenangan. Semoga nanti di akhir Ramadan kita betul-betul menjadi pemenang, insya Allah. Pagi ini saya double bahagianya karena menemani guru kita semua ya, bersama dengan Ustazah Rofidah. Apa kabar Ustazah? Ya, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat Ustazah. Sehat alhamdulillah. Masya Allah. Ustazah, pagi ini kita akan kurang lebih ibu-ibu hebat di seluruh Nusantara bersama saya Vivi Diharjo. Selama 1 jam ke depan Ustazah kita akan membincangkan mengenai mencetak ibu pejuang gitu ya Ustazah ya. Ya, ibu pencetak pejuang. Mohon maaf jadi kembali. Ibu pencetak pejuang ya. Saya pikir diganti. Enggak, ibu pencetak pejuang Ustazah. Ya. Jadi kenapa kita angkat tema ini? Karena memang generasi Islam di masa yang lalu itu kan sesuai dengan kisah-kisah atau sirah yang kita baca itu kan karakteristiknya adalah seorang pejuang ya Ustazah ya. Ya. Nah, kita ingat bahwa ada seorang ibu bernama Al-Khansa itu yang dikenal sebagai syuhada. Yang keempat putranya syahid di perang Qadisiyah ya Ustazah ya. Masya Allah, dan saat ibu atau Al-Khansa atau beliau ini mendengar keempat putranya syahid satu persatu, yang diucapkannya sungguh luar biasa ya. Beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan syahidnya putra-putraku. Semoga Allah segera memanggilku dan berkenan mempertemukanku dengan mereka dalam naungan rahmat-Nya yang luas. Masya Allah, jadi dari kalimat ini tuh bukan kesedihan, bukan ratapan ya Ustazah ya. Justru dia merasa sangat beruntung gitu, mempunyai putra-putra yang syahid di jalan Allah gitu ya. Nah, tentu anak-anak yang kisahnya itu menceritakan bahwa sang anak ini saling berebut siapa yang pergi berjihad, siapa yang menemani ibunya. Ini kan tidak tiba-tiba muncul ya Ustazah ya. Pasti ini melalui sebuah proses pendidikan. Apa yang dilakukan oleh sang ibu sehingga anak-anak ini dengan ikhlas, dengan rela, kemudian memberikan jiwa raganya untuk Islam gitu ya Ustazah. Pasti ini adalah hasil dari sebuah proses panjang gitu. Nah, sementara hari ini gitu ya Ustazah ya, kita sebenarnya kan juga mengalami sebuah tantangan yang besar. Kalau dulu mungkin para ibu itu tantangannya adalah bagaimana kemudian anak-anaknya punya karakter seperti anak-anaknya Ibu Al-Khansa ini. Tapi hari ini para ibu juga punya tantangan yang luar biasa. Meskipun tidak kemudian ada di dalam suatu medan peperangan fisik, tapi hari ini tantangan kita adalah menghadapi gempuran perang pemikiran, Ustazah. Yang
perang pemikiran itu apa ya, menyerang anak-anak gitu ya, menyerang anak-anak, menggempur anak-anak, bahkan dengan cara yang sangat bagus gitu, dengan cara yang sangat cantik, yang sangat apa ya, menggembirakan mungkin bagi anak-anak ya. Sehingga tidak sadar bahwa pemikiran-pemikiran itu merusak akidah mereka. Ya, boleh kita lihat sekarang misalkan pada saat itu sempat viral ya, banyak anak-anak remaja itu kalau kita lihat di media sosial tuh minta-minta sama langit gitu ya. Langit turunkan uang gitu ya, atau apa gitu. Nah, sebenarnya ini kan agak miris karena kok mintanya sama langit gitu. Kan kita khawatir bahwa itu akan menggerus akidah mereka gitu. Atau kemudian pola pergaulan ya, di mana laki-laki dan perempuan hari ini tuh betul-betul sangat tidak terjaga pergaulannya. Kemudian juga villa pernikahan beda agama yang itu diterima sebagai sesuatu yang biasa. Karena apa? Karena itu adalah untuk memenuhi naluri suka sama suka gitu. Jadi biarkan saja gitu kan. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini tuh tantangan kita hari ini, Ustazah. Ya. Itu ya, bagaimana kemudian anak-anak kita bisa menjadi seorang pejuang ketika digempur dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Tapi sebelumnya kita mesti paham dulu nih Ustazah, sebenarnya apa sih arti dari seorang pejuang itu? Menurut Islam tuh apa pejuang itu? Ya. Tafadhol Ustazah. Oh iya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ala syarina Muhammadin wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah Bu Vivi ya, ketemu lagi kita. Iya. Ini Ramadan kedua. Ya, Ramadan kedua. Nemenin ya, Ustazah nih. Di juga ibu-ibu komunitas Ibu Hebat, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah ya semuanya. Puasa kita ya bisa kita selesaikan sampai akhir dan kita bisa menikmati ibadah-ibadah di dalam Ramadan ini insyaallah. Baik. Bicara soal ibu pencetak pejuang ya. Tema kita kali ini. Tentu betul kita harus paham definisi pejuang. Jangan sampai gini, ibu-ibu ini mau lebaran nih ya. Pasti membuat kue kalau yang suka, yang bisa ya. Kalau yang nggak bisa kan beli ya Bu Vivi. Saya itu berarti. Saya. Kalau yang buat itu pasti dia kayak kue kering, dia akan siapkan cetakan. Ya, Ustazah. Jadi untuk membuat yang tercetak menurut dia ingin bunga mawar apa bunga melati gitu ya. Atau bentuk apa, itu dia harus siapkan cetakan. Ini analogi saja bahwa ketika kita berbicara soal pencetak pejuang, maka kita harus punya ininya dulu, cetakannya. Oh, cetakannya. Mau dibuat kayak apa nih? Makanya definisi pejuang menjadi penting ya, Ibu di manapun berada ya. Di komunitas Ibu Hebat, sehingga menjadi penting pejuang yang bagaimana yang sebenarnya sedang kita mau cetak pada anak kita. Ya, kalau definisi pejuang sendiri itu kan orang yang dimana dia sangat memahami untuk apa dia hidup, ya. Dari mana dia hidup, untuk apa dia hidup, dan akan kemana dia selamati, kemudian itu yang dia maksimalkan di usia yang Allah berikan itu. Ya, sehingga kalau dia memang sedang dalam masa-masa belajar, dia akan berjuang untuk bagaimana seorang pelajar itu. Kalau dia sedang dalam posisi sebagai suami misalnya, maka dia akan berusaha berjuang bagaimana dia menjadi suami yang baik bagi istrinya, bapak yang baik bagi anaknya, dan termasuk dia menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya ibu ya, ibu juga akan seperti itu. Jadi pejuang itu maksudnya bagaimana dia menerjemahkan keimanan dia sebagai bentuk amal soleh nantinya, ya, yang dalam posisi apapun ya nanti ya, dalam posisi apapun. Karena konteks kita bicara soal seorang anak ya, bagaimana ibu itu mencetak pejuang, maka tentu pejuang itu adalah bagaimana Allah menghendaki anak-anak kita itu sebenarnya ke depannya mau jadi apa. Sehingga ini yang ibu-ibu harus clear. Berarti apa yang harus ada dulu pada diri ibu, pada diri bapak,
dalam satu keluarga itu adalah visi ke depan, rumah itu mau bagaimana, ya. Ibu mau kemana, bapak mau kemana, anak mau dibawa kemana, itu harus clear dulu. Sehingga kalau visi keluarga muslim itu surga, pasti semua kegiatan di rumah itu akan mengarah ke sana. Dan ini yang diperjuangkan gitu ya, itu Bu Vivi. Jadi ibu akan berjuang untuk mendidik anaknya, berjuang saya katakan ya, karena ini memang tidak mudah dan prosesnya panjang. Ibu akan berjuang mendidik anaknya, mengarahkan, melatih, ya. Bagaimana kalau tidak berjuang, karakter pejuangnya itu tidak ada dulu di ibunya, anaknya nggak bisa menjadi karakter pejuang. Ibunya misalnya mudah menyerah gitu ya, atau kan kalau anak kecil itu banyak problem ya. Iya. Mulai bayi itu gantian aja, kalau anaknya cuma satu sih nggak apa-apa, kalau dua panas gantian panas, malam-malam ibunya lagi mau istirahat, ini butuh karakter yang kuat memang. Anaknya nangis lah, inilah itulah sebagainya itu. Nah ini yang proses panjang yang memang harus dilalui sebelum mencetak pejuang yang tadi ya dengan definisi tadi itu, maka ibunya harus memang pencetaknya kan dia, berarti cetakannya itu ada di orang tuanya, sehingga itu harus clear dulu bentuk cetakannya kayak apa gitu ya. Iya. Nah, itu. Jadi kira-kira. tadi makna dari pejuang itu adalah yang saya catat menerjemahkan keimanannya pada kehidupannya sehari-hari gitu ya Ustazah ya. Betul. Ya kira. Nah, untuk melahirkan generasi yang mampu menerjemahkan keimanannya pada kehidupan itu tadi dikatakan bahwa bapak dan ibu atau ibu dan bapak gitu ya harus paham dulu visi keluarga ini mau dikemanakan gitu. Mau ke surga atau mau meraih yang lain gitu ya Ustazah ya gitu. Nah, ini harus clear dulu, dan ketika ini clear ini bisa jadi sebuah cetakan gitu ya Ustazah ya. Iya. Yang akan kemudian dipakai untuk menghasilkan anak-anak pejuang tadi. Iya. Masya Allah. Jadi seorang ibu pejuang harus mempersiapkan diri dulu ya Ustazah ya. Sangat betul. Gak bisa menuntut anaknya, ayo jadi pejuang. Gak bisa. Gak bisa ya. Karena gitu ibu ya. kan teladan kan. Iya betul. Anak melihat. Ustazah. Kalau terbiasa ibunya itu memang struggle, anak-anak melihat, ibu-ibunya nggak mudah mengeluh. Ya, anak bahkan mungkin tidak tahu bahwa ibunya itu sedang kesulitan. Ya. Karena yang dilihat anaknya itu fine-fine saja, ini kan luar biasa. Kita bisa mencontoh kalau tadi disebutkan Khonsa, ya, atau sahabat wanita itu ya, atau inilah bibinya Nabi, Sofia, Sofia binti Abdul Muthalib ya. Nah, itu bagian ibunya Zubair bin Awam, ya. Sofia ini mendidik Zubair bin Awam dengan keras. Karena Sofia sangat paham tuntutan saat itu harus dididik seperti apa, dicetak seperti apa anaknya, itu Sofia sangat paham. Ya, bahwa yang dibutuhkan umat saat itu adalah pejuang-pejuang Islam. Mereka harus terampil di dalam peperangan karena suasananya adalah suasana peperangan. Sehingga Sofia mendidik Zubair bin Awam itu dengan sangat keras untuk memberikan skill-skill itu selain akidahnya ya. Sehingga tidak heran, maksudnya jika dikatakan raja tega gitu ya. Iya, Ustazah. Ya memang harus itu gitu ya. Karena untuk mendidik sekaliber Zubair bin Awam seperti itu. Atau Asma binti Abu Bakar ketika mendidik Abdullah bin Zubair. Sama ya. Bagaimana Abdullah bin Zubair itu dididik dengan keras ya pada saat Mekah banjir itu. Nggak ada yang berani tawaf tuh. Kecuali Abdullah bin Zubair sambil berenang itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Masya Allah. Ya, karena karakter yang kuat, pasti takut. Iya, betul. Nah, ini satu contoh saja ini ya, Bu Vivi ya. Jadi bagaimana mungkin anak itu menjadi pemberani, kuat kepribadian, tahan banting ibaratnya. Kalau ibunya itu penakut. Nggak akan ada ceritanya itu. Iya, betul. Ini menarik Ustazah, saya garis bawahi bahwa para ibu itu harus paham juga ya kebutuhan zaman saat ini tuh apa gitu ya Ustazah ya. Masya Allah. Jadi nggak bisa tuh ibunya cuek-cuek aja sementara anaknya disuruh ngaji, diapain, tapi ibunya nggak ngerti untuk apa gitu ya Ustazah. Betul. Jadi udah pasrah ke sekolahan. Iya, betul. Banyak yang
masih seperti itu Masih ya seperti Ustazah ya. itu. Iya, Jadi iya. pengen anaknya solih, pengen Betul. anaknya penghafal Al-Quran, tetapi ibunya ditanya sudah hafal berapa? Itu kadang-kadang nggak ini ya, apa namanya, belum gitu. Tapi Alasan menuntut, usia. ibu dulu nggak kayak kamu gitu kan ya. Alasannya banyak seperti itu. Nah, jadi berarti yang pertama adalah ketika kita ingin mencetak anak-anak dengan karakter pejuang itu, seorang ibu harus tahu kebutuhannya apa. Gitu ya. Hari ini tuh umat sedang butuh apa? Begitu kira-kira Ustazah ya. Iya, betul sekali Bu Suci. Iya. Jadi meskipun kita sebenarnya sudah ada panduan ya. Kita Iya. sebenarnya sudah ada panduan dari Rasulullah SAW. Ya, Iya. Nabi itu meninggalkan 2 perkara gitu ya. Iya, iya. Sebenarnya panduan garis besarnya itu kita sudah punya. Ya, taraktu fikum amroini. Aku meninggalkan pada kalian 2 perkara. Kalau kalian pegang kuat, selamat. Kalau ditinggal, kacau gitu ya. Ya nggak selamat lagi lawannya. Al-Quran dan As-Sunnah. Celakanya kan sekarang banyak tidak mengambil dari situ. Ya, betul. Banyak mengambil konsep-konsep Barat yang bisa dibilang itu melemahkan generasi. Iya, berjuang mati-matian untuk menciptakan generasi yang misalnya hanya kaya secara materi atau pintar secara keilmuan gitu ya Ustazah ya. Tapi untuk apa itu belum sampai ke situ ya Ustazah. Nah, kenapa nih Ustazah nih ya? Kenapa kemudian yang harus ada di dalam mindset para ibu itu bahwa saya harus melahirkan atau mencetak anak-anak dengan karakter pejuang? Apa enggak ya udahlah hidup ya udah ngalir aja? Kenapa penting gitu Ustazah? Baik. Tadi saya sebut di awal ya, Ibu-ibu sekalian. Kalau visi keluarga itu jelas, misalnya kami sekeluarga ingin masuk surga, karena nanti di surga itu sebenarnya bisa berkumpul kembali, ya, suami, istrinya, anak-anaknya, kalau memang seiman gitu ya, seiman dan mengerjakan amal yang sama. Di surat At-Tur 21 itu Allah sudah sebutkan itu, wa alhaqna. Jadi Allah itu akan susulkan generasi dari kalian itu ke kalian. Jadi kalau ibu bapaknya ibaratnya udah masuk surga duluan, anaknya ini bisa disusulkan kalau memang layak menyusul, dan ibunya layak disusul, bapak ibunya layak Masya Allah. Iya, nah, berarti kan harus sama nih visi keluarga nih. Nah, ketika visi keluarganya sama, misalnya contohnya akan masuk ke surganya Allah, maka sedari dini anak itu akan dididik arahnya ke sana pasti. Nah, bagaimana kita bisa mendidik anak arahnya ke sana kalau orang tuanya nggak ngerti? Iya. Ya, paham ya. Jadi kalau misalnya kita tidak nuansa keimanannya ke sana, kemudian anak itu kita upayakan bawa, nggak nyambung ini ibaratnya. Nanti nyusul siapa dia? Gitu ya. Gitu ya. Makanya kita harus kita dulu ya ibu-ibu sekalian ya. Kita dulu benarkan diri kita. Makanya dalam rumus-rumus pendidikan anak itu sebenarnya kuncinya ya di peran sebagai istri itu. Ya, karena nanti ini anak itu ngikut saja ketika peran sebagai istrinya udah betul. Sebagaimana yang di Al-Qur'an sebutkan fasolihatu qanitatun. Ya, solihah dan wanita solihah itu adalah qanitatun hafidatul lil ghaib. 2 saja syaratnya situ. Nah, ketika nanti fungsi istri sudah selesai, maka pendidikan anak itu menjadi mudah. Gitu. Jadi kembali ke yang tadi, bahwa ibu dan bapak harus clear tadi itu ya saya bilang ya. Jadi kalau kita mau buat anak kita tuh berada dalam koridor ketaatan kepada Allah, ingat kitanya harus berbenah dulu. Masya Allah, betul Ustazah. Jadi ya, supaya apa yang Rasulullah tinggalkan tadi 2 hal tadi ya, berpegang pada Quran dan Sunnah ini, maka ayah ibunya dulu ya Ustazah ya. Iya, betul. Karena di At-Tur itu jelas. Jadi anak yang kan Allah berfirman itu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu dan mengikuti mereka dzurriyyahnya. Jadi dzurriyyah mereka itu pasti akan mengikuti mereka. Karena logikanya begini, orang-orang yang beriman nggak akan mendidik anaknya aneh-aneh kan? Betul. Ya, pasti dalam kerangka keimanan. Kita aja sekarang betul. Dalam suasana yang aneh gitu kan. Suasana yang aneh, kondisi akhir zaman gitu ya, di mana tidak peduli lagi sebenarnya dengan pendidikan keimanan. Mereka banyak terganggu dengan duniawi ya.
Iya, betul. Materi. Bahkan materi. Kebahagiaan itu Bahkan materi. Iya, betul. Kalau ditanya kriteria sukses, itu keluarga pasti anak-anaknya itu dibilang sukses itu kalau udah punya rumah, pekerjaan dengan gaji sekian gitu. Betul, Ustazah. Iya. Kalau Bahkan enggak itu enggak sukses. Iya, betul. Jadi ukuran-ukuran materi itu yang hari ini malah dipahami oleh banyak orang tua ya, Ustazah ya. Iya, itu. Sehingga kan berlomba-lomba itu ya. Iya. Memberikan skill untuk ke arah sana semuanya. Nah, untuk menghasilkan generasi tadi yang keimanannya yang itu diukur dari bagaimana dia berpegang kepada Quran dan Sunnah, maka ayah ibunya dulu ya. Iya. Jadi penting sekali menyiapkan diri agar kita bisa melahirkan dan mencetak anak-anak dengan karakter pejuang. Betul. Penting hari ini ya Ustazah, Masya Allah. Apalagi dengan gempuran-gempuran pemikiran yang rusak dengan macam-macam upaya untuk memisahkan Quran dan Sunnah itu dari kehidupan anak-anak ya Ustazah ya. Iya, betul sekali Bu Vivi. Jadi kan kita melihat sekarang itu Nabi yang sudah meninggalkan 2 perkara tadi ya untuk jadi panduan kita itu kan, bahkan di hadis lain itu disebutkan, aku tinggalkan untuk kalian itu di atas jalan yang lurus dan putih. Kalau itu tuh kan berarti malamnya saja, itu kata Nabi seperti siang, berarti kan terang benderang. Yeah. Jalan yang ditinggalkan Nabi itu benar jalan terang benderang, karena malam saja itu sudah seperti siang. Gitu. Masya Allah. Tapi kemudian kita milih yang lain sehingga siangnya saja itu jadi malam. Iya, jadi gelap gulita. Akhirnya kan meraba-raba dalam hidup, dalam konsep pendidikan meraba-raba ya. Tahu-tahu yang dipegang misalnya mencari kayu bakar di malam hari, di siang hari itu yang suasananya jadi gelap ya, karena jadi nggak kelihatan tuh. Kalau malam hari kan jadi dia meraba-raba cari kayu bakar, ternyata yang dipegang ular, serba nggak jelas semua. Iya. Nah, itulah jadi malah sekarang terjadi. Jadi yang ketika ayah dan ibu tidak memegang 2 hal yang tadi ditinggalkan, Quran dan Sunnah, kehidupan keluarga itu seperti hidup di malam yang sangat gelap ya Ustazah ya. Kita nggak tahu siang itu tapi gelap. siang-siang tapi gelap, nggak tahu itu benar, itu kayu bakar, itu ular gitu ya Ustazah. Benar salah nggak tahu dia. Nauzubillah. Iya. Nauzubillah. Hidup serasa apa ya itu, tidak tahu salah dan benar gitu. Nggak bisa membayangkan gitu. Iya betul. Meskipun memang Nabi sudah mengingatkan ya Bu Vivi ya, juga ibu-ibu, bahwa memang di akhir zaman fitnahnya itu seperti kita olail ya, potongan-potongan malam. Jadi ya memang nggak kelihatan, itu yang kita itu betul-betul harus menjernihkan akidah kita, meluruskan, refresh kembali ya, refresh terus ya, menguatkan sandaran kita kepada Allah, karena Nabi sudah prediksi itu, sudah sampaikan bahwa nanti di akhir zaman itu fitnah yang terjadi itu kita ulail ya, seperti potongan-potongan malam, kita ulail. Seperti potongan-potongan malam itu maksudnya kita enggak, ya tadi lagi siang tiba-tiba ternyata fitnah itu di depan mata kita, seperti itu. Jadi nggak kelihatan kan kalau potongan-potongan malam itu, tahu-tahu ketemu ini, tahu-tahu ketemu ini. Ya kita nggak ini ya Ustazah, nggak punya standar gitu ya, bagaimana menghadapi fitnah itu, nggak punya pegangan, betul Ustazah. Iya. Nah, dalam setiap tantangan nih Ustazah, ketika kita bahwa tadi ya generasi pejuang itu adalah yang mampu menerjemahkan keimanannya, dalam hal ini dia menggunakan Quran dan Sunnah dalam kehidupannya, menjalankan dalam kehidupannya. Nah, tapi kan setiap itu kan tantangan kita hari ini ya. Setiap tantangan itu pasti akan menemukan dalam perjalanan mewujudkannya itu kan pasti menemukan hambatan-hambatan ya. Betul. Gitu ya Ustazah ya. Nah, menurut Ustazah nih kira-kira hambatan apa sih yang paling berat yang kita hadapi saat ini tuh seperti apa Ustazah? Untuk tadi supaya generasi pejuang itu bisa lahir dari tangan kita gitu Ustazah. Ya. Bisa lahir dari tangan kita, dan kalau sudah lahir itu bisa kita perbaiki gitu ya. Ya betul. Nah, ini udah lahir nih seperti itu gitu. Terus kemudian kita baru menyadari bagaimana memperbaikinya kan gitu ya, 2 versi. Iya. Sekarang saya coba tanya balik ini. Saya tanya balik. Sebenarnya masalah yang paling banyak di ibu-ibu masalah apa, Bu Vivi? Apa ya Ustazah ya? Misalnya soal kalau dia disuruh memilih ya, ayo Bu kita ini thalabul ilmi ini, ayo Bu kita sekarang, itu yang paling rumit masalah di mana? Di ini apa ya, kalau saya boleh bilang tuh masalah memprioritaskan apa gitu hari ini tuh. Kayaknya kok itu semua itu penting gitu. Nah, betul.
Berarti itu masalah itu ada di siapa? Di masyarakat kah? Di diri kita kah? Atau di mana? Iya. Sepertinya di diri kita ya. Iya. Kita Ya, nggak baik. tahu mana ya Ustazah, mana yang harus didahulukan, Iya, diprioritaskan karena kita gitu. tidak tahu petanya juga ya. Iya. Peta mencetak itu nanti tidak tahu. Ya, Iya, tahu-tahu iya. pengen kita itu begini kayak nyetak kue tadi. Mm-mm. Kita yang tidak biasa buat kue itu pengennya udah langsung nyetak-nyetak saja. Nah, Mm-mm. kue itu di blender gitu ya di atas meja, Iya. kemudian kita pakai cetakan tok tok toknya itu kita seneng. Ya. Padahal proses awalnya tadi itu yang susah payah ngadonin dan sebagainya itu Iya. kita nggak merasakan itu. Nah, ini yang zaman ini tuh analoginya seperti itu, Bu Wiwi. Jadi orang-orang lebih senang yang instan tadi. Yang instan-instan ya Ya, Ustazah. Iya. makanya dia berharap sekolah itu bisa langsung soleh, anaknya masuk situ. Masya Langsung ini, langsung Enak banget ya. Sekolah pulang langsung senang solih. banget. Ya. Gitu. Jadi Nah, makanya gitu. Ya. jadi tadi yang pertama sebagai seorang ibu kita harus tahu bahwa ketika ingin mencetak tadi harus tahu proses-proses sebelumnya itu harus apa gitu ya, Ustazah. Nah, supaya tahu itu harus perlu ilmu ya, Ustazah ya. Perlu ilmu. Jadi problem utama sekarang itu diri manusia itu sendiri. Ya kalau sekarang problem ibunya itu apa ya? Yang pertama ya problem di dalam dirinya. Ilmu ya, Ustazah. Ya kan jadi gini, kita misalnya nih mau belajar, capek nantar dulu. Mau ini, capek nantar dulu. Jadi akhirnya semua nggak dikerjakan. Oh iya, Nah, betul, jadi berarti Ustazah. problemnya itu memang dari dalam dirinya itu yang harus selesaikan dulu. Jadi problem terbesar kita saat ini sebenarnya diri kita sendiri. Malas menuntut ilmu gitu, Ustazah. Maunya yang instan-instan ya. Bisa jadi malas, bisa jadi atau mungkin tuh ya kan kita itu ada karena tidak tahu. Kalau saya itu melihatnya karena kita tidak tahu urut-urutan keperluannya itu. Misalnya kita mau mencetak anak generasi pejuang nih, bagaimana? Kita tidak tahu urut-urutannya itu harus dari mana. Ini tahunya saya itu udah sekarang, anak saya udah usia SMP misalnya. Nah, itu udah gede, Ustazah. Mau dicetaknya kayak apa coba? Nah, itu kan harus diurai satu persatu. Didudukkan kembali, ya kan nggak bisa anak itu yang sudah punya pola kemudian langsung kita balik begitu kan nggak bisa. Ya butuh waktu untuk dipola ulang kan, ibaratnya diinstal ya, diinstal ulang. Baik. Menginstal anak beda menginstal komputer ya. Iya. Menginstal benda mati. Komputer Nah, ini beda ya. sangat diperlukan komunikasi yang baik ketika anak sudah ada gitu kemudian mau diarahkan berubah, itu sangat diperlukan komunikasi yang tepat ya kepada anak-anak ini. Kita memahami usia mereka dan sebagainya. Adapun kalau mungkin kita belum punya anak, berarti kita bisa siapkan. Menyiapkan apa sih? Menyiapkan diri kita, keimanan kita, ya, pegangan yang sudah Rasulullah tinggalkan tadi itu betul-betul kita akrabkan dalam diri kita. Al-Quran itu ya dibaca, ditadaburi, ya kita baguskan bacaan kita begitu. Sehingga nanti pas dikaruniai anaknya belajar pertama dengan ibunya itu, anak melihat sosok gitu. Nah, bahwa dia menerima ilmu agama pertama itu ya dari ibunya, karena yang dekat kan. Ya. Dia. Nah, itu menimbulkan rasa yang berbeda ketika anak itu menerima itu pertama dari orang lain, itu berbeda. Baik. Jadi justru hambatan itu enggak dari luar ya awalnya, Ustazah. Justru awalnya dari dalam, betul. Dari dalam ya, dari dalam diri kita yang kita itu tidak tahu gitu, maunya itu udah sampai tujuan aja gitu, anaknya solih gitu, tapi nggak ngerti harus ngapain, harus tahap-tahapnya seperti apa gitu ya, Ustazah. Betul Bu. Masya Allah. Jadi bahwa dari luar itu memang serangan itu bertubi-tubi, iya. Tapi ketika kita settle di dalam, ini serangan tuh bisa ditangkis, tahu nggak ya? Kalau lagi perang gitu ya. Ibaratnya lagi perang pedang ini kan ya. Jadi kalau dia punya jurus ibaratnya yang bagus, ini bisa ditangkis karena nggak mungkin ibu-ibu sekalian ya, kita mensterilkan anak kita nggak mungkin. Nah, itu dia. Ya, sangat tidak mungkin karena tetap anak-anak kita itu akan hidup di zaman ini, ya memang ini yang sedang dia jalani zaman kayak begini nih. Yang zaman kita dulu nggak ada gitu ya. Jadi ibaratnya itu kita bangun dulu benteng di dalam ya, Ustazah. Betul. Tadi clear dulu ya di awal tadi itu. Anak ini mau dibawa kemana? Kalau misalnya ibunya memang pengemban dakwah, pejuang, memang ingin menerapkan, mengembalikan Islam itu, kejayaan Islam itu, mulai ada ini kan, tujuan itu mulai jelas. Sehingga anak-anak dia pasti ibaratnya dicetaknya tadi itu ikut yang induknya ini, ikut cetakan awalnya.
Jadi dia akan arahkan anakku belajar di mana, apa yang dia pelajari, yang penting dan tidak penting itu dia udah arahkan. Jadi jangan menyambungkannya terlalu jauh, nanti kan dia mau jadi ini kan cita-cita itu nanti lah, itu gampang sebenarnya. Betul. Atau masih berubah-berubah ya anak kita ini. Iya. Tapi kita harus cetak dulu nih loh, ya apa yang Siapkan sebenarnya ibunya, gitu ya, siapkan ibunya dan yang harus diberikan pada anak kita apa ya dulu itu penting. Betul. Jadi memang di bolak-balik tadi dibilang sama Ustazah, siapkan ibunya dulu deh, anaknya entar dulu, ibunya cetakannya dulu gitu ya. Cetakannya seperti apa dulu gitu. Jadi ketika cetakannya udah bagus gitu, insya Allah nanti yang akan dicetak pun mengikuti gitu kira-kira Ustazah. Ya, betul sekali. Insya Allah ibu-ibu luar biasa. Jadi jangan-jangan nih ya, kita harus introspeksi diri lagi, jangan-jangan anak-anak yang bermasalah itu karena cetakannya, Ustaz. Sangat betul. Gitu ya, karena cetakannya ini memang bukan cetakan yang bagus gitu ya, sehingga hasil cetakannya pun loh kok begitu ya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Masya Allah ini juga nampar-nampar saya nih. Cuman tidak ada kata terlambat Bu Vivi juga ibu sekalian. Asal tadi ya kompak, ibu ayah ibu ini memang sudah arahnya itu sama. Bahwa kita baru mengertinya sekarang, iya. Itu masih lebih mudah daripada kita tidak mengerti. Ya, jadi ini nggak akan ada perbaikan apa-apa gitu. Makanya dalam pendidikan itu kenapa penting keterlibatan orang tua ya, ayah ibunya itu untuk hadir dalam proses pendidikan itu karena tadi biar mendukung ini anaknya lagi dididik dengan cara seperti ini nih biar dukung gitu. Nah, yang tadi tidak tahu jadi tidak ada kata terlambat ya Ibu sekalian. Tetap kita harus belajar bersama ya. Kalau misalnya itu polanya yang salah itu di mananya? Oh, di pola asuh kita. Ternyata kita selama itu tuh menjadi toksik bagi anak kita, terlalu memanjakan lah atau terlalu keras berlebihan dan sebagainya. Itu kan toksik yang kita harus keluarkan. Harus buang gitu ya. Nah, itu juga ibu, ayah itu juga harus mau mengevaluasi diri selalu. Terbuka ya Bu Vivi ya. Iya. Memang anakku sedang ada masalah ini. Oke, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya Ibu begini, Bapak begini. Itu diikuti gitu. Nah, itu lebih mudah untuk membentuk hasil cetakan tadi ya. Karena ini sedang berubah pencetaknya. Jadi ketika melihat memang ada masalah pada diri anak, jangan buru-buru nyalahin, introspeksi dulu ya Ustazah, benar nggak kita nih? Gitu ya Ustazah ya. Gitu, jangan merasa kita udah benar anak salah gitu kan. Kita harus introspeksi lagi apa yang nggak benar nih dari diri kita sehingga anak-anak kita kok menjadi bermasalah gitu. Iya. Berarti menyadari dulu ya Ustazah, menyadari dulu tentang diri kita sendiri nih sebagai orang tua. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita mengasuhnya. Karena begini betul bahwa dia mungkin dapat menjadi berubah perilaku ketika dia mungkin bertemu teman-temannya pada saat sekolah, nggak tahu di SD-nya, nggak tahu di SMP-nya misalnya ya. Meskipun kita yakin tuh kan SD Islam pasti harusnya baik-baik saja misalnya. Tapi ketika dalam rumah itu memang pola asuhnya rapuh, anak itu gampang sekali terikut. Ya? Jadi anak sekarang itu gampang sekali ikut-ikutan temennya itu. Nah, gimana dia mau dibentuk jadi pejuang, dia sendiri selalu ini berubah-ubah pendiriannya gitu. Ya, jadi nggak kokoh keimanannya itu. Bayangkan anak usia taruhlah SMP kelas 2, keimanannya masih labil. Ini kan luar biasa. Kita bisa flashback di mana di keluarganya ini. Tentukan keluarga itu. Kok anaknya imannya rapuh itu dalam arti begini ya. Sampai anak sekarang itu kenakalan itu sampai kepada pelanggaran syariat Islam. Ya, maksiat ya. Tidak hanya dia meninggalkan sholat tapi lebih jauh itu. Karena dia mungkin akses HP, porno dan sebagainya itu udah ke sana ya. Luar biasa nih, waspada nih para orang tua ini karena memang musuhnya itu nyerangnya terus-terusan, nggak tidur gitu ya. Iya. Sebenarnya 24 jam. Jadi kita tadi kembali kepada visi misi keluarga tadi Bu Vivi, kuatkan lagi gitu. Berarti memang menguatkan visi keluarga dan tadi Ustazah katakan bahwa tidak ada kata terlambat. Jadi ayo yang hari ini memang merasa ada yang kurang gitu ya pada keluarganya, pada anak-anak barangkali memang belum
menemukan visi keluarga, ayo kita buat visi keluarga. Mau dibawa kemana ini keluarga? Karena tidak ada kata terlambat ya, selama nafas masih ada di kandung badan gitu ya Ustazah. Ibaratnya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, ya, menyiapkan diri sebagai ibu yang mencetak para pejuang. Masya Allah, tadi paparan yang luar biasa dari Ustazah mengenai apa itu generasi pejuang, kemudian hambatan-hambatan apa sih? Ternyata hambatannya itu nggak jauh-jauh. Hambatannya itu paling utama ada di diri kita sebagai seorang ibu, gitu. Nah, kalau menurut kacamata Islam nih Ustazah, kriteria seseorang disebut sebagai pejuang itu seperti apa? Iya. Jadi setelah tadi clear ya, sebenarnya apa yang diperjuangkan misalnya gitu ya. Oke, contoh real. Saya pakai contoh aja biar lebih mudah. Kita semua sangat menginginkan peradaban Islam itu kembali, dan memang bukan hanya kita yang menginginkan, itu sudah janji Allah ya. Kalau janji Allah itu nggak akan bisa kita mengelak. Dah waktunya memang janji itu terjadi. Kita ini menyiapkan. Nah, kalau menyiapkan peradaban Islam itu akan kembali, kemudian kita menyiapkan generasinya, berarti yang kita siapkan ini yang mau model apa? Berarti yang akan mengisi nanti kan? Karena mungkin kita akan kembali menemui ajal kita dan sebagainya, maka anak-anak kita yang akan melanjutkan. Maka kita persiapannya adalah anak kita yang akan mengisi peradaban itu. Harus apa? Kita buka siro dong. Di peradaban Islam itu apa yang harus dimunculkan? Bagaimana kualitas-kualitas SDM ya ibaratnya ya. SDM manusia-manusia muslim itu harus memahami apa, menguasai apa, itu minimal kita tahu. Ya. Sehingga anak-anak kita arahkan untuk memiliki itu gitu. Perkara pekerjaan nanti jadi apa itu nanti lah, itu soal rezeki. Kadang-kadang orang tua masih kepengaruh pola yang sekarang. Kalau masuk pesantren itu kan nggak semua nanti pengen jadi ulama. Semua jadi ulama semua, siapa nanti yang nggak ulama? Nah kan begitu, pertanyaan-pertanyaan masih aneh-aneh gitu ya. Buang dulu. Ini dibuang dulu. Tugas kita itu hanya membekali dia untuk dia memiliki bisa berkiprah, bisa mengisi saat nanti Islam itu kembali. Sehingga apa yang pertama kali harus kita berikan kepada anak-anak ini adalah bagaimana karakter pejuang itu memang nempel di anak kita. Apa sih Bu karakter pejuang itu? Nggak mudah menyerah, nggak mudah mengeluh. Ini semua ada di generasi sekarang ini. Jadi alay. Iya, betul Ustazah. Mudah menyerah. Anak-anak SD yang baru kelas 1, kelas 2, kalau dulu kita itu kelas 1 sudah menalikan sepatu itu udah sambil merem dia bisa gitu ya. Anak sekarang tuh masih muter-muter nalikan sepatu itu ya. Ini contoh saja ya. Jadi kemudian dia buang sepatunya. Susah lah. Mah jangan belikan yang pakai tali. Belikannya yang nggak pakai tali. Lama makainya. Coba kita sering dengar begitu. Ini contoh generasi yang mudah menyerah. Jadi apa-apa itu nggak bisa loh gitu ya. Jadi memang ini yang harus dibuang. Yang mudah mengeluhnya ini dibuang. Nah anak nggak akan mudah mengeluh kalau ibunya juga nggak mudah mengeluh. Gitu. Ya, ini Ustazah kadang-kadang tuh kita suka, lama sekali ya gitu. Ini ibu aja gitu. Jadi sering karena sering memberi pertolongan ya Ustazah. Karena kita nggak sabaran gitu ya Ustazah ya. Tidak sabaran menunggu gitu ya. Cepet gitu. Nah, jadi anaknya ibu lagi belajar masak. Kelamaan duduk sana. Udah mama aja, biar cepet beres coba. Iya. Padahal yang namanya karakter tidak mudah menyerah ini adalah hasil dari proses ya Ustazah. Proses gagal, coba lagi gitu ya. Betul. Jadi ibu harus memahami pejuang itu memiliki karakter apa, itu yang kita mau latih di anak-anak kita. Gitu. Iya. Jadi teringat ini Ustazah, mungkin agak jauh ya, bahwa Bisyarah penaklukan Konstantinopel itu kan terwujud 800 tahun setelah bisyarah itu disampaikan ya Ustazah. Artinya kan selama masa itu kan dicoba gagal gitu ya. Dan para ibu itu terus mencoba gitu ya. Tidak pernah berhenti mencoba, Masya Allah. Jadi tadi selain tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, kira-kira apa nih Ustazah yang bisa disampaikan tentang karakter kriteria karakter seorang pejuang ini? Iya,
yang paling penting itu sebenarnya keimanan yang kokoh. Ya. Karena generasi yang diharapkan akan memiliki keimanan yang kokoh itulah yang akan mengganti yang mengisi peradaban nanti, yang mengganti rusaknya peradaban sekarang. Sebagaimana di surat Al-Kahfi itu cerita ketika Ashabul Kahfi bersembunyi itu ya di gua itu. Jadi di ayat ke-13 14 kalau nggak salah ya, apa 14 15 itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi maukah engkau aku tunjukkan Muhammad, berikan kabar ya bahwa nanti itu akan ada innahum fityatun amanu birabbikum gitu. Akan ada sekelompok pemuda ya yang amanu birabbihim wazidnahum huda. Amanu birabbihim, sekelompok pemuda yang keimanannya kepada Rabb-nya itu luar biasa. Ketika keimanannya sudah luar biasa, maka wazidnahum huda, Allah tambahkan petunjuk kepada dia. Ya, ini yang cerita sekelompok pemuda Ashabul Kahfi ini kan dengan keimanannya itu dia nggak terganggu dengan rezim yang rusak saat itu. Tidak terpengaruh. Ya, sampai kemudian dia memilih minggir kan itu ya. Karena dia juga tidak bisa melakukan apa-apa karena memang sudah kezaliman yang luar biasa itu. Kemudian mereka memilih bersembunyi lah ya istilahnya karena dikejar itu ya, seperti itu. Nah, pemuda itu kata Umar kan di surat ayat berikutnya warobatna ala qulubihim itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Jadi anak-anak pemuda tadi itu memiliki keteguhan ya. Memiliki keteguhan di dalam hati mereka. Keteguhan apa? Keteguhan tentang Rabb-nya. Nah, ini yang harus dicetak di anak kita. Sehingga nggak gampang takut itu tadi. Nah, ini harus dari orang tuanya dulu nih. Ada berita apa, orang tuanya yang panik duluan. Jangan. Gitu ya. Jadi, kita jangan mudah panik. Nah, jadi anak kita nggak boleh melihat kita panik sebenarnya. Berarti kan perlu dilatih juga ya ibunya itu. Karena kepanikan ibu itu berarti masih ada ketakutan pada diri kita. Ketika ketakutan itu ada, anak kan lebih-lebih lagi gitu. Karena merasa dan melihat ya kalau anak itu kan ya, Ustazah ya. Untuk memunculkan karakter pejuang itu kan salah satunya lagi harus pemberani ya. Nah, pemberani ini kan nggak bisa kalau dia nggak robatna ala qulubihim. Ya, tidak teguh keimanannya kepada Rabb-nya itu nggak bisa. Nah, ini ya Ibu, bagaimana mendidik anak-anak kita itu supaya punya itu. Dia nggak takut dibilang apa kalau anak sekarang itu sama teman-temannya. Radikal. Nggak, yang anak-anak gaul itu loh, cupu lah apa cupu, gitu. Oh iya. Anak saya pernah dikatakan itu, Ustaz. Baik sendiri nih, dia baik. Teman-temannya semua pada alay, kemudian dia diajak, dia nggak mau. Oh, cupu kamu gitu. Iya, cupu benar itu. Dan itu memang kalau anak yang memang tidak kuat secara keimanan memang jadi masalah di kemudian hari gitu ya. Akan menjadi atau menjadi anak yang tidak percaya diri gitu. Betul. Saya punya pengalaman soal itu soalnya. Iya, nah anak-anak sekarang tuh udah ke sana loh. Jadi dia membuli-buli verbal temannya itu dengan begitu. Bahkan anak-anak yang kemudian taat pada syariat itu dikatakan cupu, tidak gaul gitu ya, Ustaz. Keren kata dia. Ya keren gitu ya. Nah, ini kita mau balik bagaimana kalau kita yang taat syariat apa itu tuh keren gitu. Nah, ini kan. Nah, iya betul. Pede gitu. Ya. Meskipun beda ya Ustazah ya, pasti berbeda di tengah lingkungan yang sangat sekuler ini, pasti kelihatan berbeda ya. Nah, bagaimana anak kita tuh enggak takut dikatakan berbeda tadi. Itu kan pejuang saat ini ya, karena kita kan tidak suasana perang ya ini. Perangnya dengan dirinya sebenarnya. Perang dengan nafsunya saat ini. Jadi indikasinya di situ saja. Anak kita tidak pernah takut dikatakan yang berbeda dengan temannya. Tetap menjadi diri dia gitu. Nah, ini yang harus ibu-ibu targetnya tuh di situ ya. Kalau terus pejuangnya tuh kayak apa sih? Kalau kita cetak itu anak kita kan sekarang nggak perang, memang nggak perang fisik ya. Sekarang itu perang mental, perang dengan hawa nafsu. Ya, betul Ustazah, karena kasus-kasus bunuh diri itu juga disebabkan oleh hal-hal sepele ya Ustazah, dibully gitu ya. Masya Allah, sepele, bukan sesuatu yang. Nah, ini kan memperlihatkan betapa rapuhnya mental
Anak-anak itu ya Ustazah ya, Betul, betul. rapotnya jelek bunuh diri, tidak lulus bunuh diri, Nah, dibully kira-kira bunuh kenapa diri, dia kok Masya Allah. rapuh? Kan dari keluarga juga membuat dia rapuh kan. Iya betul Ustazah. Jadi introspeksi banget di saya juga, Masya Allah. Tadi Ustazah sampaikan bahwa kriterianya adalah satu, anak yang tidak mudah menyerah ya, generasi yang tidak mudah menyerah, kemudian pemberani karena dia memiliki keimanan yang sangat kokoh gitu. Dan yang pertama tadi juga disampaikan memiliki kontribusi untuk Islam. Ini sepertinya putra-putrinya Ustazah sudah memenuhi ya Ustazah, sudah berkontribusi untuk agama luar biasa dengan apa yang Allah anugerahkan pada dirinya gitu ya Ustazah. Ya, alhamdulillah. Ada satu kunci Bu Vivi sebenarnya juga ibu-ibu sekalian. Jadi saya juga bukan jenis orang yang pinter dan sebagainya itu ya gitu. Jadi saya juga bukan yang kemudian memahami dari awal bahwa anak-anak itu harus saya didik seperti ini. Itu juga tidak seperti itu. Tapi kita hanya mengikuti bagaimana sebenarnya Allah menyuruh mendidik anak-anak itu. Kita tidak pernah berpikir juga nanti anak itu jadi apa itu nggak pernah berpikir. Kata kuncinya itu adalah kitanya juga nitip-nitip anak kita ke Allah gitu. Karena kan kita tidak tahu kan anak kita bergaul dengan siapa. Yang mungkin dia di rumah baik, di luar nggak baik juga nggak tahu kan. Tapi ketika kita titip-titip dengan Allah, banyak menitiplah anak-anak kita itu kepada Allah ya Ibu sekalian. Jadi tidak cukup hanya ilmu gitu loh. Tidak cukup hanya ilmu pendidikan anak, tidak cukup. Jadi kalau kita merasa terbatas dari segi keilmuan, tenang, kita masih punya Allah. Terus banyak-banyak sujud kepada Allah.